Salam, jemaat kekasih Tuhan Yesus, marilah memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdiri, kita pujikan KJ 2, Suci, Suci, Suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Bersama-sama marilah kita dasarkan peribadahan kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilahkan duduk. Terkadang kita sangat membingungkan. Kita lihai berkata-kata tentang kasih, tapi orang di sekitar kita tak pernah mencicipi kasih itu. Kita pintar bercakap-cakap tentang cinta, tapi justru cinta itu tak ada dalam keluarga. Padahal masih banyak yang merasa gelap di tengah terik matahari. Masih banyak yang haus di tengah hamparan air. Apakah kita akan diam saja? Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian-Mu yang kudus.
Mari kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan mengaku bahwa kami berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, melalui apa yang kami lakukan dan apa yang kami lalaikan. Karena itu, dari kegelapan hidup kami datang kepadamu, mengakui kesalahan kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Curahkanlah rahmat-Mu, sehingga kami dapat hidup di dalam terang-Mu dan memancarkan terang itu bagi sesama kami. Amin. Bersihkan tiap noda, Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahaya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terhilang. Kepadamu tujuanku, Kau tak membuang aku, Putra-Mu-lah selamanya. Jalanku katakan-Mu. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka, mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumber-Mu bertambah ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obat hatiku yang remah, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang.
mata yang penuh di balik tangis dan arang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Marilah kita berdoa, kita memohon tuntunan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Kau beri kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya firman inilah yang akan menuntun kami, menguatkan kami, bahkan juga menegur kami ketika ada sesuatu yang memang tidak pas dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu lah satu-satunya sumber kebenaran yang sejati. Biarlah kami mendengarnya dan Roh Kudus Engkaulah yang akan menuntun, menguasai setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada minggu ini diambil dari Matius 18, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20, satu perikop persis, tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya minggu ini? Iya. Puji Tuhan, dalam segala apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita rasakan, marilah kita tidak lelah atau tidak bosan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena pertolongannya senantiasa mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Apapun itu, kadang kita yang mungkin tidak merasa. Padahal sebenarnya pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak pernah berhenti. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yakni saudara yang menjaga dengan kasih. Saudara yang menjaga dengan kasih. Tema yang kalau kita bilang iya sudah semestinya. Akan tetapi seringkali kita menemui ada kejadian di mana antar saudara itu adu mulut misalkan. Antar saudara itu tidak cocok ataupun akhirnya harus musuhan, ya kan? Ada. Padahal kan sejatinya antar saudara harusnya saling menjaga, terutama dengan kasih. Seperti gambar ini, cekcok antar saudara atau mungkin antar sahabat atau mungkin malah antar rekan sepelayanan. Padahal itu bisa dimulai karena misalkan satu orang menegur yang lain. Menegur itu maksudnya baik, tapi seringkali tersampaikan dengan cara tidak baik, sakit hati, akhirnya pergi atau malah saling memarahi.
musuhan, bisa jadi. Nah, pada saat ini firman Tuhan akan berbicara apa kepada setiap kita? Kita akan merenungkan hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah berapa mata? 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Kita diajak untuk menegur saudara kita yang memang berbuat dosa, tapi dengan 4 mata. Dari sini kita bisa belajar bahwasannya apa? Yang pertama, bahwa ketika kita tahu saudara kita itu sedang melakukan sesuatu yang memang tidak baik, adalah sebuah keharusan untuk kita menegur. Kenapa? Karena kita saudaranya, karena kita sahabatnya, karena kita orang yang di dekatnya. Kalau bisa berbicara, karena kita orang yang ditempatkan Tuhan di dekatnya untuk mengingatkan, untuk menegur. Jadi yang pertama, bahayalah kita ketika kita tahu rekan kita atau saudara kita melakukan sesuatu yang jahat, tapi kita membiarkannya saja. Wis penting gak ngute-ute awakku, sing penting gak ganggu aku begitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian apa? Mengenai menegur dengan cara 4 mata. Mengapa harus demikian? Karena pada zaman Yesus dulu orang suka itu mempermalukan orang di muka umum. Misalkan saja seseorang melakukan sesuatu yang salah, lalu kemudian kita tidak menunggu waktu yang tepat, kita tidak menunggu orang itu sendirian, tapi di depan umum kita menegurnya, menyalahkan, ini harusnya tidak seperti ini gitu. Niatnya baik, tapi caranya yang tidak baik. Akhirnya niat itu tidak sampai, kasih itu tidak terwujud. Loh Pak, tapi kan niat saya itu baik, niat saya itu tulus loh menegur. Iya. Tapi niat baik itu harus juga diikuti dengan cara yang baik. Kalau kita sudah punya motivasi mengasihi, tapi kalau kasih itu akhirnya tidak sampai, ya jadi hambar. Nggak bisa dirasakan dengan baik. Akhirnya malah saling beradu argumen, padu begitu. Loh niatku itu cuma ngandani awakmu begini, niatku itu cuma ingin menasihati begini, kok kamu salah tangkep. Lah gimana nggak salah tangkep, kamu menyampaikannya dengan begitu. Ternyata bukan itu yang diinginkan Tuhan Yesus ketika kita diajak untuk melindungi, menjaga saudara kita dengan kasih. Bukan perkara seberapa baik argumen kita, sampai Yesus mengajarkan 2 orang saja. Kalau bisa itu 2 orang saja supaya lebih privat, supaya lebih supaya tidak mempermalukan, karena seringkali terjadi hal seperti itu. Kita harus sadar bahwasannya niat baik itu harus juga diikuti juga dengan cara yang baik, hati yang merendah di hadapan Tuhan, supaya apa? Supaya niat kita awal itu tidak sia-sia. Supaya itu tersampaikan juga dengan baik. Kemudian yang mengikuti ayat yang ke-15, ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa proses peradilan ataupun pengadilan di Yahudi sejak dulu itu mengenal yang namanya saksi. Menghadirkan orang lain supaya apa? Keterangannya baik. Tapi di sini niatnya bukan untuk menghakimi. Perikopnya kalau kita baca tentang menasihati sesama saudara. Bukan untuk menghakimi sesama saudara. Jadi ini bukan berarti ketika kita ngajak banyak orang untuk menghakimi seseorang, tapi apa? Ketika kita mengajak orang lain juga yang kita tahu baik, kita kenal, kita percaya untuk ikut itu apa? Tandanya kita serius untuk menasihati seseorang, serius untuk mengasihi seseorang. Bukan malah menghakiminya rame-rame. Ada sebuah keseriusan yang memang diajak oleh Tuhan Yesus supaya apa? Ketika memang mungkin kita sendirian kita nggak mampu, ya udah kita ngajak yang lain. Jangan terus kalau kita merasa, wah saya udah nggak bisa, nggak tahu mau ngapain lagi sama orang itu. Ya jangan berhenti ngajak yang lain, gimana caranya. Beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu,
Di Indonesia terkhusus di jagat perfilman itu cukup dihebohkan dengan adanya film pendek yang muncul ke permukaan ya. Judulnya ada yang tahu? Ya, judulnya Tilik, bukan Tilik ya. Tilik alias besuk atau menjenguk gitu. Filmnya itu dibuat di Jogja dan sengaja menampilkan sosok ibu-ibu di kampung yang ingin menjenguk Bu Lurah di rumah sakit. Tapi jenguknya di atas, jenguknya pakai truk karena nggak ada bis. Jadi berdiri begitu. Dan settingnya nyaris semuanya ada di atas truk, perbincangan semuanya. Dan apa yang dilakukan di situ ada ibu-ibu yang saling kontra ataupun pro, saling setuju ataupun tidak setuju tentang adanya sebuah gosip. Sosok orang yang bernama Dian itu digosipkan begini, ada yang terkenal namanya Bu Tejo. Wah, itu nyinyirnya sekali, menunjukkan kenyinyiran yang mantap gitu. Maksudnya apa? Ketika film itu dimunculkan banyak orang yang suka tapi juga banyak orang mengkritik. Kenapa orang mengkritik? Loh, itu kok malah menunjukkan sisi buruknya orang Indonesia gitu. Tapi kemudian ada juga yang menimpali. Loh, bukankah ini potret alami orang Indonesia ketika tahu bahwa seseorang melakukan kesalahan, yang dilakukan bukan menolong, bukan menegur dengan cinta, tapi apa? Nyinyir, gosip. Tapi kalau kita percaya, kalau kita juga mengimani, kita bukanlah orang seperti itu. Mengapa? Karena kalau kita tahu ada orang yang memang melakukan suatu kesalahan, kita akan menegurnya pertama 4 mata. Dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, tidak untuk menjatuhkan, tapi melindungi, tapi menjaga. Kalau sulit, kita mencoba ngajak yang lain, 1 atau 2, supaya apa? Supaya kita dapat perspektif baru. Jangan-jangan ketika kita menilai seseorang, kita ingin menegur, jangan-jangan bukan dia yang salah, tapi kita yang salah. Sehingga teman 1 atau 2 tadi, loh, jangan-jangan kamu yang salah loh. Bukankah luar biasa cara yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Hal ini nampaknya begitu sederhana, tapi ini sangat-sangat kuat berbicara tentang yang dinamakan persekutuan. Kita nggak bisa ngomong persekutuan itu intinya cuma menyanyi, berdoa, mendengarkan firman, enggak. Tapi di situ ada sebuah sekutu, ada sebuah satu kesatuan. Satu kesatuan apa sih? Nah, ini kita perhatikan. Ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Persekutuan kita itu ada, itu bukan karena kita sama-sama suka tenis atau suka gowes ya, bapak-bapak suka gowes, atau suka pingpong atau suka apa. Enggak, kita tuh kumpul karena satu alasan, dalam nama Tuhan Yesus. Lah, kalau orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, bukankah sesuatu yang ditunjukkan itu kasih menjaga? Bukan seperti Ibu Tejo, Yuning dan yang lain-lain dalam film Tilik itu. Kalau memang kita punya cinta untuk kita berikan, kita punya kasih untuk kita salurkan, marilah kita belajar kembali, lebih bijak kembali. Belajar kembali kepada Tuhan Yesus, bagaimana Dia merawat anak-anaknya. Bagaimana cara Tuhan itu mengajarkan supaya kita menegur 4 mata. Kalau sudah bingung kita ngajak yang lain, jangan kehabisan akal. Intinya kita terus dan terus menjaga. Karena apa? Harus kita akui sampai detik ini meskipun dalam kondisi yang terbatas, GKI Sepanjang adalah persekutuan yang dibangun atas dasar cinta kasih Tuhan Yesus. Adapun permasalahan, adapun gesekan itu semua bisa dilalui. Kenapa? Karena kita berkumpul dalam satu nama, Tuhan Yesus. Sehingga marilah kita tetap saling memperhatikan teman-teman kita, memperhatikan saudara seiman kita, memperhatikan saudara-saudara kita di GKI Sepanjang. Jangan pernah lelah untuk saling mendoakan. Marilah kita berlaku adil, kita tidak diam saja ketika teman kita punya pergumulan, punya permasalahan. Karena disitulah kita sedang menunjukkan bahwa kita ini sedang meneladan cinta kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah kita semakin boleh merendahkan di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan bahwa kita ini sangat punya kemungkinan untuk melukai.
Kita punya kemungkinan untuk salah dalam mengucapkan sesuatu, salah menegur seseorang, salah melakukan apapun itu. Kita mohon supaya Roh Kudus itu menuntun, membimbing kita. Supaya kita semakin diperlengkapi untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil saat hening untuk kita sekalian. Jemaat dimohon berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, Engkau yang Maha Rahim, Engkau yang Maha Cinta, yang senantiasa memelihara kami. Biarkanlah ketika firman-Mu itu menegur kami boleh Engkau sadarkan bahwa mungkin selama ini apa yang kami lakukan itu tidak baik di mata-Mu. Sehingga kami tidak beralasan senantiasa untuk membenarkan apa yang kami lakukan. Tetapi kami boleh mendapatkan perubahan karena firman-Mu lah yang boleh menegur, mengingatkan setiap kami. Ketika kami mungkin selama ini salah dalam menegur, ketika kami selama ini mungkin cuek kepada orang-orang di sekitar kami, mungkin selama ini ketika kami punya pikiran yang tidak bisa netral, bahkan tidak bisa positif kepada orang lain, kami senantiasa berburuk sangka. Kiranya Engkau mengampuni kami dan senantiasa ajarlah kami bahwa kami Engkau utus untuk melakukan sesuatu yang baik, menegur dengan motivasi, menjaga, melindungi dengan penuh cinta kasih. Kami berdoa untuk situasi di Indonesia ataupun di dunia, di tengah-tengah masa pandemi yang belum usai, vaksin yang belum juga ditemukan, obat-obatan yang mungkin selama ini masih digarap, tenaga-tenaga medis dan pemerintah yang terus berjuang. Di tengah segala keterbatasan, ya Bapa yang Maha Rahim, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau merahmati kami dengan kekuatan dan ketabahan untuk menjalani ini semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat GKI sepanjang atau siapapun kami yang boleh menyaksikan pada saat ini. Dalam setiap pergumulan kami, kiranya Engkau menganugerahkan kebijaksanaan supaya apapun yang sedang kami jalani, apapun yang sedang kami alami, kami boleh melaluinya, karena Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa kami, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan.
Nas yang mendasari diambil dari Mazmur 118 ayat 28. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau ditransfer ke rekening GKI sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa nama-Mu dan hidup abadi. Terima kasih Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur melalui persembahan ini. Kami memberi karena kami tahu bahwa pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti bagi kami, keluarga, gereja, serta wilayah sekitar gereja kami. Semuanya adalah kebaikan-Mu. Terimalah rasa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masih
Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih Kristus yang menguatkan kita untuk saling bertolong-tolongan, saling menjaga dan menaruh perhatian sebagai sesama anak-anak Allah. Dan biarlah kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kebaktian hari Minggu telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.